الفاتحة على نية التعليم للأرواح، ثم الفاتحة على أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع أصحاب القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى رصاد الفاضل بحر الفهامة الحبيب إدريس بن سالم الجفري وأولاد الحبيب محمد بن إدريس بن سالم الجفري وسيد والد الحبيب سجاد بن محمد الجفري والحبيب عبد الله بن محمد بن إدريس بن سالم الجفري، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا أن الله يتغشاهم برحمة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mari kita kirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh keluarga kerabat kita yang sudah meninggal dunia maupun yang belum meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ampunan terhadap mereka, syafaat terhadap mereka. Bagi yang masih hidup diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah dalam beribadah, diberikan keberkahan dalam usaha dengan keberkahan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kullama nawa salafuna salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kirim Fatihah kepada anak turunan kita. Semoga anak turunan kita menjadi soleh dan solehah, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, dijauhkan bala dan musibah terhadap mereka. Seharap kita juga dijauhkan bala dan musibah kepada kita, diberikan kemakmuran daerah kita. Ala hadhin niyah wa ala kullama nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dusturakum ya ahlal darat wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawr wa ya ahlal nur. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam perdana kita berpindahnya majelis dari malam Ahad ke malam Selasa. Semoga malam ini menjadi malam awal keberkahan bagi kita. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas tentang waktu-waktu di dalam salat 5 waktu, maka kita malam ini membahas tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu di dalam Hasyiyah Al-Bajuri disebutkan bahwa ucapan pertama yang dilakukan oleh orang yang melakukan salat itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu merupakan rukun salat. Kalau rukun berarti wajib untuk dikerjakan. Bila ditinggalkan takbiratul ihram berarti salat kita tidak sah. Rukun salat itu terbagi 2. Ingat-ingat, ada rukun qauli. Rukun qauli itu artinya rukun ucapan. Ada rukun fi'li, 2. Rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli yang diucapkan, rukun fi'li gerakan.
Takbiratul ihram itu masuk dalam rukun qauli, ucapan. Mana ucapan takbiratul ihram itu? Allahu Akbar. Itu rukun qauli. Itu takbiratul ihram, bukan angkat tangan. Ya, kalau angkat tangan bukan takbiratul ihram. Mengangkat tangan pada saat pengucapan takbiratul ihram di dalam sholat itu hukumnya mustahab. Mustahab itu sama dengan sunnah. Berarti sunnah ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Sekalipun kita tidak mengangkat tangan, saat kita mengucapkan Allahu Akbar, tetap sembahyang kita dinilai sah oleh syariat. Oke. Bila kita mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, berarti kita mendapatkan double pahala. Pahala wajib dalam pengucapan takbiratul ihram, pahala sunnah dalam mengangkat tangan. Oke. Angkat tangan begini. Posisi tangan ketika kita mengangkat tangan itu di bawah telinga. Di bawah telinga. Dan tangan ini harus menghadap kiblat. Yang mana itu tangan? Tangan ini. Telapak tangan apa namanya ini? Iya, telapak tangan di dalam ini harus menghadap begini. Bukan begini. Kan ada orang biasa kita lihat ketika takbiratul ihram dia angkatnya Allah, begini dia. Yang dimaksud di dalam ilmu fikih itu adalah semua anggota badan yang 7 itu menghadap kiblat, satu tangannya harus menghadap kiblat, bahunya ini harus menghadap kiblat, semua organ tubuh harus menghadap kiblat semuanya. Baru begitu dia angkat tangan, di bawah posisi jarinya, ibu jarinya di bawah telinga yang lembe ini. Ya apa namanya? Saya tahu. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya ini syahmun. Bahasa Arabnya ini, bahasa Indonesia tidak tahu saya apa ini. Bahasa Indonesia. Ini di bawah telinga ini. Itu posisi jari, ibu jari kita di bawahnya itu menghadap. Apa hukumnya itu? Hukumnya mustahab, disunahkan atau dianjurkan. Nah, yang mana wajib? Ucapan Allahu Akbar. Dua kata Allah dengan Akbar itu tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Allahul Kabir atau Allahu Ahad atau Allahul Azim, tidak boleh diganti dengan lafaz lain, tidak sah salat. Itu sudah menjadi tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Tauqifiyah itu ketetapan Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum di dalam syariat. Kenapa sembahyang zuhur tidak bersuara? Ada pertanyaan yang begitu. Ustaz, kenapa sembahyang zuhur tidak bersuara? Ya, jawabannya apa? Tauqifiyah. Ketetapan Allah dan Rasulnya sudah seperti itu. Kenapa sholat asar tidak bersuara? Tauqifiyah. Kenapa sholat isya 2 rakaat bersuara, 2 rakaat tidak? Tauqifiyah. Itu sudah ketetapan Allah dan Rasulnya yang menetapkan tentang aturan-aturan di dalam sholat 5 waktu. Oke. Allahu Akbar. Nanti kita bahas bagaimana harakatnya atau panjangnya, tidak boleh terlalu panjang. Allahu Akbar, tidak boleh begitu. Coba kalau kamu hadir malam Jumat mengaji, pasti banyak salah. Bacaannya kita orang ini banyak sekali salah. Dipandang dalam ilmu tajwid. Nah, pengucapan Allahu Akbar itu harus berdasarkan ilmu tajwid sesuai dengan harakat-harakatnya. Ya, kalau dia bilang Allahu Akbar berarti Allahu, ada huanya di situ. Salah kan? Sebenarnya Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Tidak boleh juga Allahu Akbar. Ada juga orang bahasa begitu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda biasa ngomong begitu? Salah itu. Itu salah. Kenapa? Karena barnya itu tidak ada panjang tandanya. Bar itu alif, ka, ba, ra, akbar. Tidak ada panjang. Jadi ketika kita mau azan jangan panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Terus rukun qauli tadi dia bilang rukun ucapan ya. Yang dengannya seseorang telah masuk dalam rangkaian ibadah salat. Maksudnya ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, saat itu dia masuk dalam rangkaian salat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kenapa disebut takbiratul ihram? Ini kan pertanyaannya begitu. Ini kan sering kita dengar takbiratul ihram, tapi mungkin dari kebanyakan dari kita belum memahami apa makna takbiratul ihram itu. Kenapa sampai disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu disebut dia takbiratul ihram itu artinya melarang orang yang salat untuk melakukan apapun selain gerakan salat. Ketika dia sudah ucapkan takbiratul ihram, saat itu orang yang melaksanakan salat dilarang semuanya untuk melakukan gerakan-gerakan di luar salat. Seperti apa itu? Makan, berbicara, dilarang semua. Boleh Anda bergerak kecuali gerakan salat. Ya, boleh. Tidak boleh menoleh beberapa kali berurutan dalam satu rukun. Tidak boleh bergerak beberapa kali berurutan dalam satu rukun. Tidak boleh bagaru sampai lewat 3 kali atau 3 kali batas dalam satu rukun. Satu rukun itu begini. Berdiri, ini rukun pertama. Ruku, itu rukun kedua. Dalam keadaan saya berdiri, ketika saya merasa gatal dan saya bagaru-garu, begini, itu sudah lewat 3 kali. Itu sudah membatalkan salat. Jadi kalau ada di pipi gatal, cuma minum. Bagaimana caranya? 1 kali. 1 kali gitu. 1 kali. Bagi betul 1 kali. 1 kali. Nanti kalau masih mau gatal, tunggu dia mau ruku. Bagi lagi. 1 kali. Kalau mau gatal lagi, nanti dia i'tidal. Bagi lagi 1 kali. Itu biar lewat daripada 3 kali tidak mengapa. Yang penting dilakukan di rukun-rukun yang berbeda. Jangan dalam satu rukun berturut-turut 3 kali. Seperti itu, tidak boleh gerakan lewat. Yang boleh dibolehkan untuk menggerakkan lebih dari 3 kali, bahkan ribuan kali tidak membatalkan salat. Dia bergerak anggota badannya ini, tapi tidak membatalkan salat walaupun ribuan kali. Apa itu? Mata, dia bagi-bagi ini matamu, tidak membatalkan salat. Mata, ya, lidah, biar bergerak terus, itu tidak membatalkan salat. Ya, itu yang dibolehkan dalam gerakan dalam salat. Itu yang harus. Tidak juga dibilang di dalam majelis semua anggota tubuh tidak boleh bergerak. Ketika dia bertakbir itu menutup matanya, dia tutup terus sampai selesai. Kalau dia bilang, saya mau buka ini pasti batal karena bergerak. Itu hebatnya ulama menyusun hukum ini. Ulama menyusun hukum bahwa mata tidak ada batasan untuk gerakan. Walaupun ribuan kali dia bergerak tidak membatalkan salat. Lidah pun begitu. Lidah pun begitu adanya. Kecuali badan-badan kamu yang bergerak itu lebih daripada 3 kali di dalam satu rukun, itu membatalkan salat. Oke. Nah, itu takbiratul ihram. Terus hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhur. Kuncinya salat itu kebersihan. At-tuhur di sini maksudnya adalah berwudu. Jadi tuhur itu artinya apa?
mensucikan, bersuci. Kunci salat itu bersuci. Bersuci di sini kalau salat berarti berwudu, ya. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya salat adalah suci, yang mengharamkan untuk melakukan apapun itu adalah takbiratul ihram. Setelah kita melakukan takbiratul ihram, maka saat itu Anda berpuasa. Tidak boleh lagi mengunyah dalam salat. Setelah kita melakukan takbiratul ihram, saat itu Anda mempuasakan dari berbicara, selain daripada bacaan-bacaan di dalam salat. Ketika Anda berbicara dengan satu atau dua huruf saja dengan sengaja ataupun tidak sengaja, Anda membatalkan salat. Allahu Akbar, qul a'udzu birabbin nas. Ada kucing di situ. Dia baca ayat tapi bermaksud hatinya bukan benar membaca ayat, mengusir kucing itu. Ketika hatinya berubah seperti itu dapat membatalkan salat. Ya. Yang mengharamkan salat itu takbiratul ihram dari gerakan-gerakan yang lain di luar daripada salat. Yang menghalalkan untuk melakukan apapun itu adalah salam. Ketika kita sudah salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, saat itu semua pekerjaan di luar salat dihalalkan engkau kerjakan, seperti makan, bergerak, berbicara dan lain-lain sebagainya. Ya, makanya di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan dalam segi bahasa salat itu adalah doa. Dalam segi istilah syariat, sembahyang itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu istilah syariat. Ya, dalam istilah syariat. Tapi dalam segi logah, as-salatu logatan ad-du'a. Itu bahasa fikihnya. Sembahyang itu secara bahasa artinya doa. Di dalam salat diawali dari takbiratul ihram sampai diakhiri salam, itu mencakup semua doa keselamatan buat kita dalam hidup ini. Ada doa selamat kehidupan dunianya, ada doa selamat kehidupan akhiratnya, ada juga doa meminta rezeki di dalam salat. Maka doa yang terbesar yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Tuhan pada saat dia melakukan salat, doa secara logah. Secara istilah, sembahyang itu dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ketika dia sudah melakukan salam ke kanan, maka berakhir semua sembahyang. Dia langsung berniat untuk keluar dari sholat itu. Ke kiri itu mustahab hukumnya. Hukumnya apa tuh? Sunnah. Mustahab dengan sunnah bimakna wahid, satu makna dia. Ya, mustahab sunnah itu satu makna. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri itu hukumnya sunnah. Kalau kita melakukan salam ke kanan langsung no'otu, assalamualaikum warahmatullahi, belum sempat kita melakukan salam ke kiri, kita sudah berkentut, itu kita punya salat sah. Kenapa sah? Karena kita sudah mengakhiri daripada rukun salat. Gitu ya, begitu ya. Tapi kalau batahan kentut dari awal takbir, hukum salatnya bagaimana? Bagaimana? Makruh. Kami batahan kinci. Belum takbir sudah mapijil ya, tapi kami tahan. Atau batahan tai. Sebelum salat dia sudah mutaber, tapi dia tahan. Sama yang lusa baru berak. Akhirnya, begini dia mau tahan. Itu hukumnya makruh. Menahan kencing di dalam salat makruh. Menahan kentut juga makruh dan lain sebagainya. Ini harus kita tahu. Jadi kalau seandainya kita merasa kentut atau merasa buang air kecil, kamu harus buang air kecil memang duluan. Buang kentut memang duluan. Sedangkan kita menghadapi hidangan makanan, ketika kita disuguhkan makanan dalam menghadapi salat, ya makan dulu. Kenapa dianjurkan kita makan dulu? Agar supaya perhatian kita tidak pada makanan saat kita melakukan salat.
begitu. Orang berbuka puasa, dia minum air putih, terus dia sembahyang. Akhirnya dia punya perhatian di kue-kue. Di kue-kue dia punya perhatian. Mau makan ini, mau makan ini, apa? Tidak khusyuk. Jadi jojo mami, bagai memang. Nah, cuma kelemahannya ada. Sisi lainnya ada dia punya kelemahan. Kelemahannya dia menjadi malas dalam beribadah. Dia jadi malas dalam beribadah. Paling dia habis sama yang maghrib, tidak mau dia panjang-panjang doanya. Dia bilang, sudah, saya langsung makan. Tidak mau dia panjang-panjang, karena sudah malas. Para ulama-ulama dahulu memberikan contoh kepada kita, ketika kita melakukan buka puasa, dia cukup minum air putih dan kurma 3, kemudian dia sholat, langsung sholatnya panjang. Habis sholat maghrib, dia langsung sholat tasbih. Sholat tasbih di bulan puasa itu kebanyakan para ulama melakukannya itu ba'dal maghrib. Habis sholat maghrib, dia langsung sholat tasbih 4 rakaat. Habis itu baru dia makan sedikit. Kenapa? Kalau sudah kekenyangan, sholat tasbihnya jadi malas. Nah, itu lakukan. Ibu-ibu boleh lakukan itu, boleh melakukan itu. Habis berbuka langsung sholat tasbih 4 rakaat. Habis itu baru makan. Jangan masalah. Tidak lama juga. Tasbihnya kan dibaca cuma 15 kali saat berdiri. Habis takbiratul ihram kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 15 kali. Saat dia ruku dibaca 10 kali. Saat i'tidal dibaca 10 kali. Saat sujud dibaca 10 kali. Saat duduk di antara 2 sujud dibaca 10 kali. Saat sujud lagi dibaca 10 kali. Mau berdiri untuk rakaat kedua, berhenti sejenak, baca dulu 10 kali baru berdiri. Begitu dia berdiri, sebelum membaca Fatihah, baca lagi 15 kali. Baru baca Fatihah, baru baca ayat. Saat ruku 10 kali. Itu saja salat tasbih. Apa susahnya? Biar kita orang kerja sendiri-sendiri tidak masalah. Salat tasbih itu. Salat tasbih itu adalah merupakan salah satu salat sunat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad menyatakan, bila engkau tidak sanggup untuk melakukannya tiap minggu, sebulan sekali. Bila tidak sanggup, setahun sekali. Bila tidak sanggup, minimal seumur hidup sekali. Penting tidak itu salat tasbih? Penting. Maka kerjakanlah sembahyang itu. Di mana paling bagus dikerjakan? Di bulan puasa setiap malam itu sangat banyak pahalanya. Kenapa orang berlomba-lomba mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan? Karena setiap kali kita berbuat baik di dalam bulan suci Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Dari sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu pahala dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula dosa dilipat gandakan oleh Allah. Komium kalau bersalawat di bulan Rajab, itu dilipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Tapi kalau kami berbuat dosa di bulan Rajab, juga dosanya dilipat ganda oleh Tuhan. Begitu itu. Rajab, Sya'ban dengan Ramadan. 3 bulan itu bulan untuk beramal. Kemudian dia lanjutkan. Dalam pelaksanaan takbiratul ihram itu dia harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, sampaikan sini. Saat mengucapkan, orang yang hendak salat harus sudah dalam posisi berdiri. Maksudnya, kita kalau mau salat sudah, mau mengucapkan takbiratul ihram, kita sudah siap menghadap kiblat dan posisi berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang lumpuh tidak perlu berdiri. Oke. Sudah siap ya. Bila pengucapannya dilakukan di tengah-tengah proses hendak mau berdiri, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Itu kan? Masih mau begini kan? Dia mau berdiri. Begitu dia mau berdiri, Allahu Akbar, itu proses masih mau berdiri. Baru setengah dia berdiri langsung takbir ya Allahu Akbar. Itu sholatnya tidak sah, takbiratul ihramnya tidak sah. Maksudnya dia sudah berdiri begini, sudah siap, baru dia takbiratul ihram. Oke, sembahyang itu takbiratul ihram. Perhatikan ibu-ibu ya. Yang kedua adalah
pada saat pengucapannya orang yang hendak salat sudah pada posisi menghadap kiblat. Belum boleh dia mengucapkan takbiratul ihram kalau dia belum menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ketiga, dengan menggunakan bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia, bahasa Arab. Allahu Akbar tadi. Namun bagi orang yang tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Arab dan tidak memungkinkan tidak mungkin untuk mempelajari pada saat itu, maka diperbolehkan baginya untuk bertakbiratul ihram dengan menggunakan bahasa-bahasa yang dia mampu. Tapi tidak ada masuk akal itu. Tidak ada orang yang tidak tahu bilang Allahu Akbar kecuali orang bodoh. Kan kita sudah pernah jelaskan bagaimana salatnya orang bodoh. Ya, orang bodoh sudah begitu selesai. Begitu juga ijab kabulnya orang bodoh toh. Saya nikahkan kau ini. Dia bilang sah, itu dia sah karena yang dinilai oleh Tuhan bukan nya itu, tapi yang dinilai adalah hatinya yang mengucapkan itu. Begitu tata cara menikah orang bobo. Yang menikahkan orang bobo dengan orang yang normal bicara lebih sulit orang yang normal bicara. Karena orang yang normal, belum betul ini. Kalau orang bobo kan kalau dia bilang sudah sah. Barangkali apa dia bilang sudah sah sudah itu. Lebih sulit sebenarnya orang yang normal bicara daripada orang bobo. Orang bobo paling gampang. Nah, seperti itu. Kemudian pengucapan kalimat Allahu Akbar setiap hurufnya harus bisa didengar oleh telinga. Ingat ya, didengar oleh telinga. Kalau komiu bilang saya sudah bertakbir, tapi dalam hatiku tidak sah salat, harus didengar oleh telinga. Didengar oleh telinga. Kapan makmum mengikuti imam bertakbir? Biarkan dulu imam bertakbir Allahu Akbar, baru makmum mengikuti takbir itu. Kebanyakan dari kita yang kita perhatikan di wilayah kita ini, begitu imam angkat tangan takbir Allah, kita juga angkat tangan Allahu Akbar. Yang ditakutkan jangan sampai makmum mendahului imam. Makanya fikih mengatur ke kita, dahulukan imam melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar, baru makmum bertakbiratul ihram Allahu Akbar. Dahulukan imam ruku Allahu Akbar, sudah pas dia ruku baru makmum ikut. Dahulukan imam i'tidal sami Allahu liman hamidah, sudah berdiri pas baru makmum ikut i'tidal. Begitu seterusnya. Dahulukan imam salam ke kanan dan salam ke kiri, baru makmum ikut kanan dan kiri. Itu aturannya salat kita sebagai makmum. Saya jelaskan sedikit takbir di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini banyak orang tidak cukup dia punya takbir. Takbir pertama itu takbiratul ihram, tidak masuk itu. Jangan kamu hitung dengan itu 7. Kan 7 pertama, 5 kedua kan? Jangan kamu ikut dengan takbir pertama itu. Jadi jumlah totalnya semuanya takbir pada rakaat pertama itu dihitung dengan takbiratul ihram 8 kali. Bukan 7 kali. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram namanya. Terus dia bilang Allahu Akbar. Itu baru dihitung 1. Allahu Akbar 2. Sampai 7 kali. Jadi jumlah totalnya berapa? 8 kali. Hitung ya, jangan tak salah. Ini banyak orang tak salah. Banyak sekali orang tak salah ini. Yang kedua, pada rakaat kedua dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu, ketika orang bangkit dari sujud, Allahu Akbar, nah, dia sudah hitung itu. Tidak boleh dihitung itu. Dihitungnya itu Allahu Akbar saat berdiri, itu bukan takbir namanya. Itu namanya takbiratul intikal. Apa takbiratul intikal itu? Takbir sebagai tanda berpindahnya dari satu rukun ke rukun yang lain. Paham kan? Dari sujud dia tadi bangkit untuk berdiri, itu perpindahan rukun dari sujud ke berdiri, ditandai dengan takbir supaya makmum tahu.
Jadi perpindahan dari rukun ke rukun di dalam sholat itu ditandai dengan takbir. Sujud, Allahu Akbar, ruku. Berpindahnya dari ruku ke i'tidal itu ditandai dengan apa? Sami Allahu liman hamidah. Dari i'tidal tadi ke sujud ditandai dengan apa? Allahu Akbar, namanya takbir intikal. Takbir apa namanya? Takbir intikal. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Ketika dia bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar, jangan dulu hitung. Nanti kedua, Allahu Akbar, 1 sampai 5 berturut-turut. Saya rasa kita paham ini. Ini bekal kita nanti pada saat kita melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri itu batasan waktunya sampai sebelum tergelincirnya matahari. Sampai sebelum tergelincirnya matahari. Berarti sholat Idul Fitri itu boleh dilakukan jam 11 siang. Ada panjang waktunya kan? Boleh dilakukan jam 10. Olehnya kepada orang-orang yang mengerti tentang hukum ini, dia tidak tergesa-gesa dalam melakukan sembahyang itu. Tidak baku bantah orang. Biasanya kita orang kan sudah baku bantah sama dalam masjid. Anu moe, sembahyang moe, salisa moe, anu moe. Ini orang tak mengerti hukum. Sehingga dia kaku menerjemahkan itu. Padahal batasan waktunya disunahkan. Ingat ini ya. Disunahkan untuk memperlambat sholat Idul Fitri. Alasannya apa? Ditanya, kenapa disunahkan Ustaz? Supaya masih banyak peluang orang mengeluarkan zakat fitrah. Itu hukum sunnahnya dalam fikih. Coba buka fikih. Ya, fikih dasar, fikih mabadi, fikih itu semua menjelaskan bahwa ketika kita sholat Idul Fitri disunahkan untuk mentakhirkan jam-jam 9. Untuk apa itu? Karena sebelum dia memulai sholat Idul Fitri berarti masih ada waktu kita untuk mengeluarkan zakat. Baru mengeluarkan zakat di hari raya Idul Fitri itu afdal. Bagian afdal sebelum khatib naik ke mimbar. Afdal. Ada orang sholat Idul Fitri sementara sembahyang, saya mengeluarkan zakat fitrah, boleh? Ya boleh lah. Sampai batas dia naik di atas mimbar. Begitu. Sedangkan sudah habis waktunya untuk melakukan sholat, masih ada interval waktu kebijakan yang diberikan oleh Allah, tapi hukumnya lagi sudah berubah. Ada hukum mengeluarkan zakat fitrah ini boleh, ada hukum mengeluarkan zakat fitrah ini sunnah, disunahkan, dianjurkan jawaz, ada waktu untuk afdal, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Coba. Hukum mengeluarkan zakat fitrah saja terbagi beberapa hukum. Ya, afdalnya kapan? Itu saat pagi itu, pagi subuh itu, subuh apa? Subuh tanggal 1 Syawal itu, ya, tanggal 1 Syawal subuhnya itu afdal mengeluarkan zakat fitrah. Afdal. Yang afdal kita keluarkan itu terbaik adalah makanan pokok. Makanan pokok. Al-qut dalam bahasa fikihnya, makanan pokok. Dalam mazhab Imam Syafi'i, makanan pokok dianjurkan untuk dikeluarkan. Bagi kita yang memiliki anak yang belum balik, maka itu tanggungan kita sebagai orang tua. Bagi kita memiliki anak yang sudah balik, suruh mereka yang cari uang untuk mengeluarkan zakat fitrinya, zakat fitrahnya. Kita sudah kaji kemarin. Kebanyakan orang mengeluarkan zakat fitrah saat ini 2,5, 2,5 kilo. Maka dirubahlah. Itu bulan puasa kemarin saya tambah. Jangan, karena masih ada perdebatan ulama di dalam. Ada yang mengatakan cukup, ada yang menyatakan tidak cukup. Mendingan kau cukupkanlah 3 kilo. Supaya itu tidak ada perbedaan. Kalaupun ketetapannya dalam hitungan hukumnya 3 kilo, pas kita tidak masuk. Kalaupun itu kelebihan, berarti kita masuk dalam kategori orang yang bersedekah. Ibu-ibu nanti kalau mengeluarkan zakat jangan 2,5 kilo, cukuplah 3 kilo. Cukupkan 3 kilo. Cukupkan dia 3 kilo. Satu orang 3 kilo berarti 30.000. Beli beras 30. Berikan 3 kilo.
Saya takut nanti kalau 2,5 kilo tidak cukup. Hai nanti gitu lah. Kalau saya sudah menganjurkan begini 3 kilo, tergantung ibu. Kalau ibu mau ikuti, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti sudah terlepas daripada beban kita. Gitu. Itu hukum takbiratul ihram. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, ada 16 syarat takbiratul ihram yang harus dipenuhi saat orang mau melakukan salat. 16. Pertama, dilakukan pada posisi berdiri pada saat salat. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Yang ketiga, harus dengan lafaz jalalah. Allah, harful jalalah itu. Allah, ya. Kemudian takbirnya itu harus didengar oleh telinga sendiri minimal. Berurutan antara dua kata, tidak boleh terpisah lama. Allah, biasanya begitu orang Batasawuf. Oh, biasanya nalipur pakai lipogera. Jangan, boleh hilang, tapi hunya itu jangan sampai hunya itu komiu tidak dengar di telinga sendiri. Habis, akhirnya komiu mau kejar tasawuf ranjau. Biasa begitu. Allah Akbar, hilang hunya. Dia bilang, nah lipo huna Ustaz, pakai lipo, hilang, lenyap saya di situ. Iya lenyap. Dalam menurut ente, kalau ente dengar hunya, misalnya Allah, hunya masih didengar di telinga, dia lenyapkan pengucapan hu untuk didengar oleh orang, tapi dia masukkan di dalam dirinya, tapi dia dengar ujungnya hu itu di telinganya, itu sah. Itu sah. Ya. Anu sapi sana sudah gue anu sapi itu habis ini putus sudah itu satu orang saja pergi kita sebanyak. Oke, punya jangan kasih hilang ya. Kalau komiu tidak biasa maka saya hilang begitu, jangan merpiam. Kita main datar saja, Allahu Akbar saja ya. Allahu Akbar saja. Artinya itu takbiratul ihram pada saat memang betul Nabi bilang, ada hadisnya. Nabi bilang kuncinya salat itu takbiratul ihram. Memang ada dalam kitab Hazinatul Asrar disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Sembayang itu mi'rajnya orang mukmin. Disambung lagi di bawahnya penjelasannya. Saat mana dia bermi'raj itu? Saat dia mengucapkan takbiratul ihram. Dia punya roh ke Sidratul Muntaha. Jangan komiu menghayal Sidratul Muntaha di atas sana. Jangan. Yang dia maksud Sidratul Muntaha itu adalah Sidratul Muntaha yang ada dalam tubuh Anda. Kan di dalam tubuh ini terdapat alam yang sangat besar. 7 petala langit dan 7 petala bumi semua dilingkup dalam tubuh orang. Ketika ruhaninya bersafari menghadap Allah Jalla Jalaluhu dalam pandangan tasawuf, dia mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di mana? Sidratul Muntaha bukan di sana. Ya, Sidratul Muntahanya itu. Tapi Sidratul Muntaha yang ada di dalam alam diri manusia itu. Dia berjumpa dengan Sang Khalik, kemudian dia mengadakan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surah-surah yang dia baca, dia sodorkan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab semua surah-surah itu. Karena alat komunikasi kita saat kita kepada Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya. Oke? Komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya dan dia menjawab. Kemudian komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya yang kedua itu saat tahiyat. Tahiyat itu subhanallah, itu komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya. Bahasa yang digunakan Nabi ketika Isra Mi'raj itu bahasa yang ada di dalam sembahyang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah,
dia mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyat itu artinya salam sejahtera. Tetapi tahiyat itu dalam bahasa Arab itu bahasa yang penghormatan yang paling tinggi dan yang paling mulia, yang pantas digunakan bahasa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyat itu bahasa yang paling mulia kan kita kalau berbahasa dengan anak-anak begini, bahasa mulianya berbeda dengan bahasa mulia untuk orang tua. Kamu. Kalau dengan orang tua tidak mungkin kamu. Dia bilang kita. Kalau dengan dia punya guru, tidak mungkin lagi dia bilang kita. Hampir tidak mampu lagi dia berbahasa di hadapan gurunya. Demikianlah contoh. Ketika dia berjumpa dengan Allah, bahasa apa yang cocok dia gunakan itu? Bahasa yang terpilih itu bahasa at-tahiyyat. Itu bahasa paling tinggi derajatnya. Mubarakat salawatu tayyibillah. Apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan apa? Dijawab Tuhan kan? Assalamu alaika. Itu bahasa Tuhan kepada Nabi Muhammad. Terus apa jawaban malaikat? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu bahasa malaikat. Jadi tahiyat itu adalah percakapan antara Allah dan Rasulullah dan didengarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hasil percakapan itu diambil, diberikan di dalam salat. Apa tidak hebat itu sembahyang? Makanya orang yang meninggalkan salat itu rugi besar. Dia sama menzalimi dirinya, karena dia meninggalkan hubungan komunikasi dia hari itu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan sembahyang itu hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Kenapa? Karena hidupnya setiap saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat Tuhan. Banyak orang pandang enteng di sembahyang. Dia sangka betul hidupnya kalau dia sembahyang. Kemudian dia berikut, tidak memanjangkan huruf ba-nya dalam kalimat akbar. Coba syaratnya dia akbar, jangan begitu. Akbar, ya. Tidak mentasdidkan huruf ba-nya dalam kata akbar. Akbar. Ada orang begitu. Allahu akbar. Itu salah. Tidak boleh ada tasdid di situ. Akbar, biasa akbar ya. Apalagi tidak menambah huruf waw yang mati di antara Allah dan akbar. Allahu akbar. Itu salah. Allahu akbar. Kalau ada begitu kemudian salah itu. Tidak boleh ada huruf waw di dalam. Allahu akbar. Oke. Ya. Kemudian tidak menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar. Ada kan orang begitu? Wallahu akbar. Tidak boleh tambah-tambah. Ya, okay. Tidak berhenti di antara dua kata takbir. Nah, ini yang masuk dalam pembahasan tadi itu. Allah akbar. Itu yang dimaksud tadi ini. Ini. Tidak boleh berhenti di antara dua kata, antara Allah dan akbar. Tidak boleh berhenti. Baru banyak betul orang begitu. Sadengan. Binggahauna dia. Oh, tulisan hurimah. Oh. Iya. Lama betul dia. Jangan, tidak boleh lama. Boleh dia berhenti begitu. Dia tidak didengar orang, tapi jangan berhenti itu. Khusus dia punya telinga sendiri yang mendengar. Nah, itu sah. Tapi orang-orang itu pakai begitu, bukan dia berhenti. Dia hanya menghilangkan dari pendengaran orang, menghaluskan ucapan itu untuk dirinya sendiri. Kenapa begitu? Saya sudah ketemu dengan itu orang-orang begitu itu. Saya sudah tanya-tanya semua itu di bagian sana itu. Saya sudah menerima komunion. Besi, oh tidak masalah. Saya cuma mendeteksi dalam pandangan ilmu syariatnya. Karena kalau tidak ilmu syariatnya pas, tidak pas juga tasawufnya. Perlukah kita pakai yang begitu dalam salat?
wajib, sangat perlu, tidak boleh tidak, sangat perlu. Karena kita punya sembahyang tanpa ilmu itu tidak bisa naik. Paham itu? Tidak bisa naik. Bagaimana dasar mempelajarinya? Ya dasarnya kita belajar ini dulu, syarat-syarat takbir apa segala macam, baru kita akan menginjak pelajaran berikutnya. Wajib dipelajari itu, tidak boleh tidak. Ya, wajib. Ya, semua hurufnya dapat didengar oleh telinga sendiri. Semua hurufnya dapat didengar oleh telinga. Masuk waktu salat yang ditentukan waktunya. Tidak boleh takbiratul ihram, melakukan takbiratul ihram di luar waktu salat. Dilakukan pada posisi sudah menghadap kiblat. Ya. Kemudian tidak merusak salah satu hurufnya, tidak boleh merusak. Takbiratul ihramnya makmum harus lebih terakhir daripada takbiratul ihramnya imam. Ini kita orang semua yang hadir ini minta tolong kasih duluan imam baru kita orang. Oke? Kasih duluan imam baru kita orang. Kasih duluan imam baru kita orang. Terakhir saya kasih tahu sama kita. Kalau ada amalan-amalan surah seperti surat ayat-ayat Al-Qur'an atau apa yang menjadi amalan kita itu mau suka cepat jadi. Kalau cepat jadi dibawa di sembahyang itu barang, dipakai di dalam sholat. Salat mana ya? Salat sunat apa di? Contoh kita amalannya saya amalannya katakan begitu. Surat Inna A'tainakal Kautsar. Oh, baca terus di dalam salat. Baca terus. Di dalam salat dibaca terus. Itu mempercepat jadinya amalan dalam diri. Saya punya amalan Al-Ikhlas. Percepat. Orang yang senantiasa mengamalkan surat Al-Ikhlas itu nanti khadamnya, penjaganya surat Al-Ikhlas itu akan menjemput dia pada saat dia menghadapi sakaratul maut. Namanya siapa? Khadamnya Abdul Wahid namanya. Al-Ikhlas punya penjaga itu namanya Abdul Wahid. Kamu baca Al-Ikhlas itu setiap saat sampai puluhan ribu kali, itu jasadmu tidak akan dimakan tanah. Apabila kita ingin ingin jasad kita tidak mendapatkan fitnah kubur, ya, tidak mendapatkan fitnah kubur, dilindungi, maka biasakanlah engkau membaca surat Tabarak setiap malam sebelum tidur. Tabarak ya. Tabarak kalau seperti anak-anak pondok baca itu habis isya. Tabarak itu siapa yang mengamalkan itu, dia punya jasad akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendapatkan rahmat 70.000 malaikat setiap hari, setiap saat memberikan rahmat pada dia. Siapa itu? Bagi siapa itu? Bagi orang yang mengamalkan suratul Al-Kahfi, surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat. 10 ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir di dalam surat Al-Kahfi. Itu saja kalau kita tidak mau baca sepenuhnya penandate. Tapi anak-anak pondok kita biasakan untuk membaca setiap subuh di masjid ini surat Al-Kahfi harus habis, tuntas habis. Kenapa? Siapa yang baca itu? Allah akan turunkan 70.000 malaikat pada orang itu, akan memberikan rahmat pada dia, akan menjaga dia sampai Jumat berikutnya. Dia baca lagi, akan begitu seterusnya. Demikian. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat ini nanti kita akan merayakan malam nisfu Sya'ban. Ya, malam Jumat ini ya. Jadi semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini saya undang di masjid ya. Ba'dal maghrib kita mengadakan ada beberapa mata acara. Pertama, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita melaksanakan sholat sunat nisfu Sya'ban 2 rakaat secara berjamaah. Berikut baru kita membaca surah Yasin. Kemudian kita membaca doa dan sholat isya secara berjamaah. Pentingkah kita menghadiri nisfu Sya'ban? Penting, Bu. Jangan tidak hadir kamu. Kenapa? Karena pada malam itu malam dikabulkannya permintaan seorang hamba kecuali 3 orang.
Siapa itu? Orang durhaka sama orang tuanya. Itu. Yang siapa lagi itu? Orang yang apa lagi? Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian orang apa lagi itu? Saya lupa yang satunya. Yang jelas itu orang tidak ada masuk dalam golongan itu. Berdoa pada malam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu malam dirubahnya kita punya takdir. Bayangkan takdir. Catatan amal kita itu full sudah itu setahun diganti pada malam itu lagi nisfu Syaban. Di malam itu kita punya jodoh ditetapkan bagi orang belum kawin, kita punya ajal ditetapkan, kita punya ekonomi rezeki ditetapkan malam itu, malam nisfu Syaban. Olehnya kita berdoa baik-baik dan hadir di malam itu, kita berdoa bersama. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.